Jadi gini, nanti teman-teman semua kan ini tinggal pertemuan terakhir sebelum ini ya, pekan depan masih ada terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Nah, kemudian saya ingin pastikan bahwa untuk ujian ini, sebentar, live presenter view, untuk ujian mata kuliah saya, belajar dari pengalaman ujian tengah semester, itu masih ada teman-teman yang mengisikan lembar jawabannya masih belum maksimal. Padahal di instruksinya itu sudah jelas bahwa satu pertanyaan itu harus diisikan minimal 500 kata atau satu lembar satu lembar kertas double folio. Oke, wait, saya ingin share ininya gimana caranya nih. Nah, dalam negosiasi itu tentunya tidak mungkin kita lose-lose. Ada opsi win-lose, win-win solution. Yang terbaik itu win-win solution tentunya. Kenapa win-win solution? Karena semua pihak yang bernegosiasi itu akan merasa diuntungkan. Tapi biasanya kalau misalnya tergantung negosiasi kalau bisnis biasanya win-win solution bagusnya. Tapi kalau misalnya kita memilih opsi win-lose, maka kita hanya pertama kali saja untuk menikmati kemenangan itu. Tapi selanjutnya partner ataupun rekan bisnis kita akan menghindar untuk melanjutkan bisnis dengan kita. Nah, kemudian juga bagaimana proses negosiasi tersebut. Nah, tentunya kalau pada saat kita hendak bernegosiasi, harus mempersiapkan data. Data itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena data yang kita miliki ataupun data yang dimiliki oleh kompetitor kita itu harus disiapkan dengan baik. Kenapa? Karena itu data tersebut akan menjadi alat kita untuk bernegosiasi tentunya. Misalnya saja, kalau misalnya saya di procurement itu pengadaan. Nah, dulu di Nestle misalnya, untuk membeli sebuah produk coklat misalnya. Nah, dalam procurement ini tentu saya sudah punya range harga, mana yang paling mahal, mana yang paling murah, mana yang in between atau di tengah-tengah. Nah, begitu pula dengan kualitas, mana kualitas yang paling bagus, mana yang menengah, dan mana yang bawah. Nah, tergantung sekarang kebutuhan kita tentang procurement itu. Negosiasinya adalah kalau misalnya tentu kalau sebagai pebisnis kita inginnya memiliki produk yang paling bagus dengan harga yang termurah, tapi kan nggak mungkin juga gitu. Nah, biasanya negosiasinya adalah bagaimana caranya produknya bagus tapi harganya cukup kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Tapi ingat, pada saat proses negosiasi ini juga kita tidak boleh mengesampingkan untung rugi dari partner kita. Kenapa? Pada saat tadi balik lagi, pada saat misalnya rugi, maka partner bisnis kita akan menghindari untuk melakukan bisnis selanjutnya dengan kita gitu. Nah, selanjutnya adalah proses negosiasi dan kemudian taktik negosiasi. Ada yang negosiasi sedikit bicara, tapi banyak yang lebih banyak mendengarkan untuk bernegosiasi juga. Ada juga yang biasanya menggunakan emosi. Emosi itu begini. Tadi seperti saya misalnya menawarkan bahwa ini sebelah, kompetitor sebelah ataupun supplier sebelah atau kompetitor lainnya itu lebih murah loh, menawarkan harganya, kualitasnya juga bagus. Nah, itu biasanya memainkan sebuah emosi pada saat negosiasi. Nah, begitu juga kita lebih dominan pada saat bernegosiasi atau lawan kita yang lebih dominan. Yang bagus adalah kita tidak terlalu tidak terlalu mendominasi sebuah negosiasi. Tapi yang bagus adalah kita sama-sama setara. Kalau misalnya kita ingin win-win solution gitu kan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keterampilan negosiasi. Tentunya keterampilan negosiasi ini memerlukan sebuah soft skill. Nah, di mana soft skill itu tentunya soft skill berbicara, public speaking. Nah, tentunya pada saat public speaking,
bagaimana kita melihat gestur dari lawan bicara kita, kemudian juga bagaimana pengucapan-pengucapan yang keluar dari rekan bisnis kita. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat kita bernegosiasi, memperhatikan gestur dari lawan bicara kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa membaca seperti itu, maka kita tahu arah negosiasi itu akan kemana. Misalnya gestur mukanya ini, mimik mukanya itu udah nggak seneng, berarti artinya dia tidak setuju. Kalau misalnya senyum, artinya dia setuju dengan apa yang kita inginkan. Atau ada sebuah teknik namanya teknik mimikri. Mimikri itu adalah mengikuti gerak dari lawan bicara kita. Misalnya kalau kita yang sebagai penawar negosiator untuk misalnya kita menawarkan sebuah produk, biasanya kita akan lebih baik atau diuntungkan pada saat kita melakukan mimikri. Misalnya saya menawarkan produk berangkas untuk dijual ke sebuah hotel yang dia memiliki banyak kamar, maka pada saat saya ketemu dengan pimpinan hotel tersebut, maka ada bagusnya kita mimikri. Contohnya mimikri, misalnya dia contoh duduk, terus kemudian juga dia menggaruk sesuatu, tapi jangan langsung otomatis mengikuti itu. Karena kenapa? Mimikri itu kita menyamakan frekuensi dengan lawan bicara kita ya, teman-teman semua. Nah, kemudian juga selain itu, selanjutnya adalah peninjauan negosiasi. Nah, pada saat kita bernegosiasi, tentunya selesai itu kita harus tinjau bagaimana ada notulensi atau minute meetingnya. Contoh misalnya waktu saya masih di Pertamina, nah saya negosiasi untuk launching sebuah produk, satu produk 1 miliar, dulu tahun 2000-an lah, 1 miliar, kemudian rundown acaranya dan juga apa yang kita bicarakan dalam sebuah negosiasi itu biasanya direview ulang. Direview ulang untuk apa? Di kantor saya. Misalnya di kantor, oh tadi kita ada yang kelewat nih untuk negosiasi misalnya artis yang akan digunakan. Nah, terus atau juga negosiasi misalnya berapa kali kita akan mempromosikan, selain pada saat launching itu mempromosikan berapa kali kita akan ada di radio, TV ataupun koran. Jadi itu review itu sangat penting. Kenapa? Karena hal-hal yang pada saat kita bernegosiasi terlewat itu maka akan tercover pada saat kita mereview hasil negosiasi tersebut. Gitu ya. Jadi usahakan win-win solution di tahap negosiasi ini karena untuk lebih panjang sebuah bisnis itu berjalan, gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, silahkan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang ada di online learning UHAMKA. Sebagai pengingat atau reminder, teman-teman sekalian, pada saat menjawab di online learning UHAMKA, pertanyaan-pertanyaan di online learning UHAMKA tersebut, boleh pendek-pendek, tapi coba berlatih untuk menjawab secara panjang. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk ujian akhir semester itu akan persis mengambil atau copy-paste dari online learning UHAMKA, dan itu random tentunya. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu pekan depan. Sehat semua ya. Oke, Pak. Baik, Pak.